Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, kita dikaruniai satu kehidupan yang baru, semangat yang baru, kekuatan yang baru yang menjadi pertolongan kita menjalani banyak aktivitas sepanjang hari ini. Dan di dalam Bread of Life kita akan mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi panduan kehidupan setiap kita, murid-murid Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Semangat yang baru, hikmat yang baru, yang menjadi pertolongan bagi kami menjalani banyak aktivitas sepanjang hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ajar kami melalui pertolongan Roh Kudus, apa yang kami baca kami renungkan, kami mengerti, kami simpan dalam hati, dan menjadi panduan kehidupan kami hari demi hari sebagai anak-anak Tuhan yang setia, yang baik di dalam perjalanan kehidupan kami didapati memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur 73. Mazmur 73 ayat ke-21 hingga ke-28. Demikian firman Tuhan, Mazmur 73 ayat ke-21 hingga ke-28. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Diberkati setiap kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpan dalam hati, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger,
yaitu Allah tempat perlindunganku. Allah tempat perlindunganku. Satu hal yang wajar acap kali ketika kita dalam kehidupan yang kita jalani, kita membandingkan apa yang kita miliki dengan milik orang lain. Loh, aku kok dapat yang lebih sedikit daripada orang itu. Loh, apa yang aku miliki kok lebih sedikit dari orang lain. Loh, kenapa yang aku terima lebih kecil daripada orang lain? Kita sering membandingkan apa yang kita miliki, yang ada pada diri kita dengan orang lain. Bahkan membandingkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Loh, aku setia loh melayani Tuhan, aku setia loh beribadah kepada Tuhan, tapi kok aku punya harta, kehidupanku kok ya cuma seperti ini saja. Sedangkan mereka, wah, hidupnya bergelimang harta. Wah, kok kelihatannya senang ya, dapat makan banyak, dapat pergi ke sana kemari dengan bebas. Sedangkan saya hidupnya penuh dengan keterbatasan. Bukankah ini kita alami dalam perjalanan kehidupan kita? Kita membandingkan apa yang ada dalam diri kita dengan keadaan orang lain. Apa yang kita miliki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, jika kita berfokus kepada milik orang lain, maka kita seringkali jatuh pada sikap iri hati. Ya, kita membandingkan, wah sana kok lebih banyak ya. Kita iri, kita tidak suka bahwa orang lain itu lebih baik keadaannya, lebih kaya, lebih sukses daripada kita. Ini ancaman bagi kita yang sering berfokus membandingkan diri kita dengan milik orang lain. Namun firman Tuhan yang kita baca pada hari ini membuka mata kita untuk melihat segala sesuatu lebih berharga dari semata-mata apa yang kita miliki. Kita dapat memandang jauh lebih berharga daripada apa yang kita alami dalam jasmani kita. Perhatikan bagian firman Tuhan dalam kitab Mazmur yang sudah kita baca tadi. Ayat ke-23. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Ayat ke-25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ayat ke-28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Ini menarik. Pemazmur menyatakan sebuah kebenaran bahwa tidak ada hal yang lebih berarti daripada dekat dengan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Allah adalah tempat pelindungan kita. Allah bukan saja menciptakan alam semesta dan membiarkannya, Dia memelihara, apalagi kita, makhluk ciptaannya yang diciptakan secara mulia, menurut gambar dan rupa Allah. Allah sungguh mengasihi kita dan memelihara kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, adakah yang lebih baik untuk kita miliki daripada Allah yang Maha Kuasa, Pencipta alam semesta? Tidak ada satupun yang dapat menandingi Allah Sang Pencipta. Tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kuasa, kemuliaan dari Allah Sang Pencipta, di mana Dia menjadi tempat perlindungan bagi setiap kita, orang-orang
yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, hati manusia itu bagaikan ruang hampa yang sangat luas. Seseorang mungkin saja memiliki segalanya di dunia ini. Dia punya harta yang melimpah. Dia populer, terkenal di seluruh dunia. Kehidupannya dipandang berhasil. Tetapi tetap saja kegelisahan dalam hati manusia itu akan ada ketika tidak mengenal Allah. Kita acap kali mendengar melalui berita-berita, ada orang yang kaya, orang yang populer, orang yang terkenal, tetapi merasa hidupnya hampa. Tidak berarti, dia tidak tahu untuk apa dia ada dalam dunia ini. Putus harapan dan akhirnya bunuh diri. Pada orang yang kaya, orang yang populer, orang yang terkenal, punya banyak fans penggemar. Dan penggemarnya begitu terkejut ketika mendengar kabar berita, wah, artis idolanya yang cantik, yang kaya, yang sukses itu mengakhiri hidupnya karena merasa hidup ini tidak berarti, tidak ada gunanya. Dan aku seorang diri dalam menghadapi segala sesuatu dalam perjalanan hidupku. Aku lelah, aku capek, dan akhirnya mengakhiri hidupnya di tengah dunia ini. Karena apa? Hati mereka tidak dipuaskan. Hati mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak dekat dengan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang mengasihi mereka, yang menjadi tempat perlindungan bagi setiap manusia yang diciptakannya. Karena itu, Bapak Ibu, Saudara, Sobat Messenger, ketika kita dekat dengan Allah, yang kuingini adalah dekat dengan Allah, selalu menjalin relasi setiap hari melalui doa-doa yang kita naikkan, pembacaan firman Tuhan setiap hari. Kita melihat apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan perjalanan kita di dunia ini. Kita dapat melihat sungguh bahwa Allah itu baik. Allah itu loh, Dia mencukupi kebutuhan saya. Allah itu loh yang sudah menghiburkan saya melalui berbagai pengalaman yang mendukakan. Allah itu loh yang mencukupkan kebutuhan saya ketika masa-masa di dalam kekurangan. Allah itu loh yang memberikan kekuatan kepada saya ketika dalam perjalanan hidup saya menjadi lemah. Yesus Kristus berkata kepada kita semua, "Marilah datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Yesus sendiri sudah membuka tangannya dan mengundang kita untuk datang kepada Dia, mendekat kepada Dia. Dialah Allah, tempat perlindungan kita. Permasalahannya adalah acap kali ketika kita ada masalah, kita ada pergumulan, kita tidak segera datang mencari Allah. Tapi kita datang kepada orang-orang yang kita pandang hebat, orang-orang yang kita pandang pintar dan punya pengalaman. Tuhan yaitu Yesus Kristus itu pilihan terakhir. Kalau itu yang terjadi, bertobatlah Bapak Ibu Saudara. Setiap hari, mari kita datang kepada Dia. Dialah tempat perlindungan
setiap kita orang-orang yang dikasihinya. Yesus Kristus, Dia sudah mati di atas kayu salib, memberikan diri dan nyawanya bagi kita, agar kita yang selayaknya binasa ini, kita boleh kehidupan yang kekal. Bukan itu saja, Yesus pun pelihara. Dia menggembalakan kita, menuntun kehidupan kita hari demi hari dengan kasih-Nya yang melimpah. Apapun yang sedang kita alami hari ini, baik itu keraguan, ketakutan, kecemasan, kebangkrutan, sakit penyakit, beban berat, datanglah kepada Yesus Kristus. Dia akan berikan kelegaan kepada kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami mendengar berita yang indah. Kami manusia yang binasa akibat dosa. Tapi Allah begitu mengasihi kami, sehingga memberikan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus kami. Yesus bangkit dari kematian dan naik ke surga. Sehingga setiap kami yang percaya kepada Yesus Kristus, kami tidak binasa, kami boleh hidup yang kekal. Itulah kerendahan hati kami. Kami ingin dekat dengan Allah. Yang kuingini dalam dunia ini adalah dekat dengan Allah, tempat perlindungan kami. Sehingga dalam berbagai pergumulan kehidupan yang kami jalani, kami terus mendekat kepada Tuhan. Berkati Sobat Messenger, berkati setiap kami yang bersama-sama beribadah pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang mengenal setiap seruan hati kami, pergumulan, beban, letih lesu, keraguan, ketakutan yang kami alami. Kami datang kepada Tuhan. Kami berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, cukupkan kami. Dan kami percaya Kau Allah yang setia, yang memberikan pertolongan kepada kami semua. Kami serahkan ya Tuhan, setiap kami yang sakit, yang lemah tubuh, dalam nama Tuhan Yesus. Kau sembuhkan kami, Kau pulihkan kami. Bagi kami yang berduka, bagi kami yang kesepian, bagi kami yang khawatir dan takut, Tuhan berikan penghiburan sejati melalui Roh Kudus. Bahkan melalui puji-pujian rohani yang kami dengar, yang kami nyanyikan, menjadi satu kekuatan baru bagi kami menjalani kehidupan ini. Bagi kami yang letih lesu, berbeban berat, dalam berbagai rupa-rupa pergumulan yang kami hadapi, baik di tengah keluarga, tempat kami belajar, bekerja, berusaha, relasi di antara anggota keluarga dan sesama kami. Tuhan berikan hikmat jalan keluar bagi kami. Ketika kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada kami. Ketika kami setia melakukan kebenaran firman Tuhan, maka pemulihan itu boleh terjadi bagi setiap kami. Berdoa ya Tuhan untuk setiap Sobat Messenger dalam berbagai rupa-rupa aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan lindungi kami, jaga kami, sehingga sukacita dan sejahtera Tuhan karuniakan kepada kami semua. Cukupkan segala kebutuhan kami dalam keluarga sepanjang hari ini dengan cara-Mu yang ajaib. Berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia di tengah menjelang bulan Ramadan hingga nanti hari Idul Fitri.
ada begitu banyak aktivitas di tengah masyarakat. Sungguh Tuhan, Engkau yang memberikan perlindungan sehingga negara kami ini tetap ada di dalam kedamaian, tetap ada di dalam kerukunan. Meski kami berbeda iman, tapi biarlah Tuhan pakai gereja-gereja Tuhan tetap dapat menyaksikan kasih Kristus dengan hikmat, dengan bijak, dengan penuh kasih. Kami memahami akan pergumulan pengenalan Allah, Sang Pencipta, yang berbeda dengan kami. Sehingga melalui kesaksian kehidupan dari gereja-gereja Tuhan, anak-anak-Mu ini, Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Berkati untuk aparat keamanan, TNI, Polri, bekerja sama dengan masyarakat, kami menjaga wilayah kami masing-masing dengan sikap hidup, saling mengasihi, menghargai, dan toleransi, sehingga negara kami Indonesia satu yang beragam ini. Terus Tuhan berkati, ada keamanan, ada kedaulatan, ada kerukunan di antara kami semua. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, perlindungan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita hari demi hari untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang rindu dekat setiap hari, memiliki relasi yang manis, yang baik, sehingga dalam perjalanan kehidupan yang kami jalani, Tuhan Yesus memberikan perlindungan yang sempurna dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, dalam perjalanan kehidupan kita ingat bahwa kita punya Allah yang setia sebagai tempat perlindungan kita. Jangan membandingkan apa yang kita alami, apa yang kita miliki dengan orang yang lain. Tetapi selalu ingat untuk dekat kepada Tuhan Allah kita. Dan kita mau setia melakukan segala kehendaknya. Dan berkat Tuhan dicurahkan atas kita semua. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.